Halo, jumpa lagi di Let's Go Jago. Oke, di episode Let's Go Jago kali ini saya akan menemui sesosok atau seseorang yang sudah ahli di bidang NFT. Jadi buat kamu yang nggak tahu apa itu NFT, hari gini nggak tahu apa itu NFT, sama saya juga. Makanya saya mau cari tahu apa itu NFT, ngulik-ngulik lebih jauh lagi tentang NFT. Dan buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Let's Go Jago! Masih di Let's Go Jago, dan sekarang saya bersama Bro Denny Caniago. Halo, apa kabar Bro? Oke. Dan Ranger, seperti kata saya tadi, sekarang saya akan ngobrol-ngobrolin banyak tentang NFT. Apa itu NFT? Mungkin Bro Denny Caniago bisa menjelaskan NFT itu apa sih? Jadi memang NFT ini kan lagi populer ya sekarang, apalagi sejak kripto di Indonesia mulai hype ya. Beberapa 2 tahun belakangan ini lah bisa dibilang populernya kripto. Padahal sebenarnya kripto sudah lebih dari 10 tahun kan sebenarnya di dunia. Nah, dari subnya kripto itu ada satunya ada token, koin, dan NFT juga bisa dibilang. Nah, NFT ini atau yang sering disebut non-fungible token, atau itu adalah kayak bukti kepemilikan aset digital yang ya baik mau berupa barang, seni, atau apapun gitu ya, juga yang bisa dibeli dengan mata uang kripto dia. Itu nyambung lagi dengan NFT ini, kan ada bergulir seiring dengan ngetrennya kripto kayak gitu. Nah, kalau NFT sendiri itu nge-hype-nya sejak kapan sih di Indonesia? Kalau hype-nya ya NFT sendiri sebenarnya mulai tahun lalu untuk di Indonesia. 2021 ya, waktu di Ghazali, kalau pernah tahu Ghazali foto Everyday Ghazali itu yang dia merekam fotonya selfie selama 4 tahun. Nah, itu dijadikan aset digital berupa NFT. Nah, ketika itu pecah, orang mulai paham. Ya, tapi memang di awal populernya si Ghazali NFT itu memang terjadi salah paham nih di Indonesia nih. Banyak orang-orang yang tiba-tiba ngeposting KTP-nya, ada yang posting pakaian yang jualannya di NFT, dipikir mereka itu NFT itu seperti kayak marketplace dia. Padahal marketplace untuk belanja online gitu loh dipikir sama mereka gitu. Padahal sebenarnya bukan, beda. Dia memang marketplace juga, tapi dia bisa dia jualannya berupa aset digital, bisa seni atau apapun gitu. Untuk ikutan NFT ini kayak gimana sih caranya? Sebenarnya NFT ini mudah-mudah saja boleh sebenarnya. Tapi memang kita harus namanya riset dulu terlebih dahulu ya, biar kita tahu paham dulu nih NFT itu apa. Nah, jadi baiknya NFT itu adalah gini. Ketika misalkan bos punya karya foto nih, misalkan berupa gambar ini fotonya. Nah, kalau sekarang kan di era digital tuh orang gampang ya nge-search foto, misalnya foto tembok, wall gitu, pasti bakal muncul dia banyak nih. Tapi kita nggak tahu kan siapa yang punya pertama kali hak patennya gitu. Nah, dengan adanya teknologi NFT ini, kita bisa tahu nih siapa pemiliknya gitu loh. Jadi karya itu sepertinya dipatenkan, tapi dalam bentuk aset digital ya. Jadi orang mau slide kanan mau copy itu bisa saja, tapi belum tentu itu asli gitu loh. Nah, dengan adanya NFT ini membantu para seniman atau apapun mematenkan karya mereka gitu loh. Tapi dalam teknologi blockchain gitu dia. Nah, itu tadi misalnya kita anggaplah Kopas itu karya. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu karya orang yang bersangkutan? Bagaimana cara melacaknya gitu?
Jadi gini, kalau di NFT itu kan dia ada smart contract namanya. Nah, smart contract itu dah yang artinya seperti kayak kode atau kode-kode yang berisikan dari paten dari si sebuah aset itu. Nah, sebenarnya gini, jadi kalau produk ini adalah produk original yang memang NFT sudah berupa NFT, itu bisa dijual kembali gitu. Nah, bukti kepemilikan itu sudah dibuktikan punya track record maksudnya? Ya, sudah track record itu adalah dalam bentuk smart contract di blockchain itu. Nah, jadi kalau orang mungkin mau jual apa ya bisa saja sebenarnya terjadi. Tapi kan pada akhirnya nanti akan terdetek gitu loh dia. Yang mana yang original, mana yang palsunya gitu. Nah, blockchain itulah melindungi para seniman sebenarnya. Gitu dia. Selain dari apa itu namanya karya berupa aset digital ya. Nah, karya-karya seperti apa aja sih kalau bisa dijelaskan lagi selain karya foto atau apa lagi? Sebenarnya jadi gini, NFT ini pada akhirnya sebenarnya ini kan masih awal banget. Kita ini masih early banget menggunakan teknologi NFT ini. Karena NFT ini sebenarnya pada umumnya tidak hanya berupa seni nanti. Pada akhirnya nanti ya, kalau aku melihatnya begitu. Jadi saat ini memang masih banyaknya berupa karya seni berupa misalkan apa sih istilahnya desain kayak yang art itu, lukisan seperti apa tuh bisa di NFT-kan juga, musik pun sudah bisa di NFT-kan, foto juga sudah pasti bisa juga. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada orang juga yang melakukan NFT itu dalam bentuk hal lain, misalkan gini, konser musik ini itu bisa digunakan pakai NFT juga. Jadi ketika orang mau beli tiket masuk konser musik atau apapun berupa NFT pun bisa juga sebenarnya ntar. Malah di salah satu di komunitas yang NFT terbesar Indonesia namanya ID NFT, mereka membuat sertifikat siswanya itu berupa NFT gitu. Jadi istilahnya sertifikat mereka nih ya mereka memang asli ngikutin program kelas ini. Nah, jadi pada akhirnya nanti perkembangan teknologi NFT itu tidak hanya berupa aset digital untuk karya seni saja. Pada akhirnya sih kalau aku melihatnya nanti akan bisa digunakan dalam berbagai bidang gitu NFT ini. Nah, kita ini masih early parah lah, masih early banget lah untuk di NFT sebenarnya. Kalau di luar udah seperti luar juga sama aja, masih grow up lah itu. Ya, masih meraba-raba juga karena kita nanti mana. Karena benar kan memang perkembangannya memang cepat sekali ya soalnya. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan juga sih depannya. Iya. Oke. Pasti. Nah, kemudian apa ini legal NFT? Legal ya, karena kan dia sudah di marketplace yang dia mau masukin karyanya di mana di marketplace. Nah, marketplace ini kan sebenarnya kan di beberapa negara sudah ada yang ikutan, kayak di Indonesia sendiri kan sebenarnya kan kita harus ke Bapepti atau OJK ya sebenarnya. Kayak Indonesia tuh yang punya tuh toko kripto dia dengan marketplace-nya namanya Tokomall. Itu kan dia juga sudah resmi ya hitungannya dengan OJK atau Bapepti. Nah, dan selain itu juga sekarang Indonesia juga sudah mulai memberlakukan pajak kripto nih. Jadi buat para trader kripto apapun dia sudah kena pajak nih. Nah, memang pada awalnya orang berpikir wah ini pemerintah bikin pajak nih, tapi bagi semua dipajakin. Iya. Tapi bagi kita gini, dengan adanya pajak itu berarti pemerintah mengakui adanya kripto aset digital ini loh. Itu. Karena sudah mulai diatur kan sama pemerintah. Nah, walaupun masih early juga sih. Legalnya juga dari pemerintah nih. Karena ini udah dipajakin nih, berarti pemerintah mengakui kan. Iya, kalau dia ya buat apa dong? Buat apa? Dari cuan dong pemerintah. Nah, terus untuk cara transaksi nih, Bro. Bisa didetail lagi nggak tentang transaksi gimana? Saya tertarik dengan itu satu karya, pengen beli nih. Kan nggak bisa langsung ke... Nggak bisa langsung dia. Jadi gini, misalkan kayak sekarang nih yang populer itu di dunia marketplace-nya namanya OpenSea. Nah, OpenSea itu dia untuk karya NFT itu dia ada blockchain-nya, ada bisa menggunakan Polygon, Ethereum mungkin yang paling mahal ya, Ethereum, Polygon dan Solana tuh. Nah, kita tinggal masuk ke OpenSea saja. OpenSea kita lihat karyanya apa nih, atau bisa kita cek dulu chat nomor 1 sampai 100 siapa sih penjualan terbanyak, itu bisa juga. Intinya kita kayak seperti belanja di toko online lah ya, kayak misalkan Shopee, Tokopedia gitu. Nah, kan sama tuh, ada barang apa yang mau dicari. Nah, NFT itu di marketplace-nya seperti itu juga. Yang membedakan dia cuma ini produknya adalah berupa NFT. Itu aja sih bedanya. Ada nggak sih untuk satu produk itu, satu aset digital itu dijual berkali-kali bisa? Bisa. Misalkan kayak di Ghazali itu juga bisa. Contohnya Ghazali itu NFT pertamanya baru rilis, itu kalau dirupiahkan hanya Rp40.000. Pada akhirnya karena mulai digoreng sama para selebritis itu lah yang akhirnya media juga akhirnya jadi mahal kan. Itu sempat sampai 1 atau 2 Ethereum ya, aku lupa. Pokoknya dia 1 Ethereum itu 30 juta.
30 sampai 60 juta. Satu NFT fotonya Ghazali itu aja. Nah, jadi orang beli yang tadi 40.000 ketika dia jual satu ETH, otomatis kan untungnya banyak tuh, berkali-kali lipat. Nah, jadi dan itu kalau dia mau jual lagi boleh, asalkan ada yang beli. Nah, poinnya begitu. Terserah kita mau jual, ada yang beli kagak. Kita mau naruh harga pun juga bebas sebenarnya. Itu dia baru mau saya tanya. Itu kita mau naruh harga, apa ada standarnya tertentu atau kita bebas? Kalau harga sih balik ke diri kita sendiri sih. Kita mau jual berapa. Yang jadi masalah adalah ketika kita menjual karya ini adalah ada orang yang mau beli nggak, itu aja sih poinnya. Harus cukup tahu diri. Ya, jadi misalkan kita mau jual memang mahal, menurut kita karya kita ini mahal nih harga ini, yang kita nggak masalah mau jual mahal. Yang penting ketika kita jual, setidaknya ada yang mau beli karyanya juga. Itu jangan hanya di sampah di marketplace nanti ujung-ujungnya. Jadi spamming juga, menu-menuhin tempat aja. Terus itu berarti dengan misalnya aku nih habis beli satu karya, terus aku jual sama bro. Ya. Kepemilikannya berpindah ya. Tapi katanya namaku masih tetap ada di situ sebagai pemilik kesekian begitu ya. Jadi gini, misalkan Bor adalah pembuatnya nih. Kalau bagi pembuat NFT-nya itu dia ada namanya royalty dia. Jadi misalkan aku beli NFT Bor nih, Bor bisa ngatur tuh mau royaltinya 10%, apakah 15% atau 5%. Jadi nanti ketika aku punya, aku mau jual ke orang lain lagi, Bor tetap dapat hasil berupa royalti itu. Jadi aku mau jual misalkan 5 kali lipat dari harga yang Bor jual, Bor dapat dari harga itu 10%-nya. Gitu. Jadi itu lebih enak gitu ya. Jadi karena apa ya? Selama ini kan kalau musisi misalkan nih kita dapat royalti dari album atau apa kan paling hanya bisa dikasih berupa report kan ya. Tapi kita nggak tahu nih reportnya real atau enggak. Nah, enaknya di dunia blockchain ini saat ini semua ini transparan gitu. Transparan. Jadi ketika aku menjual ke orang lain, Bor bisa ngecek nih. Beneran nggak aku jualnya misalnya 1 Bitcoin nih? Paling bohong nih. Kalau di ini kan kita bisa bohong ya. Tapi kalau di dunia digital kita nggak bisa bohong nih. Kita tinggal cek aja. Ya, record. Nah, itulah yang enaknya adalah sistem itu. Sistem blockchain ini adalah hitungannya mengalahkan centralized selama ini di perbankan itu loh. Kalau dulu sebelumnya perbankan tuh centralized, jadi kita mau transfer kemanapun dari bank kan yang ini yang lakuin tertutup, datanya nggak tahu kita. Nah, dari NFT ini kita bisa tahu gitu loh. Nah, itu. Kemudian untuk lisensi karya, lisensi karya kayak tadi ya, apa akan ada misalnya khusus misalnya karya saya atau bisa disebut trademarknya kali ya? Ya bisa dibilang patennya kali ya. Patennya. Ya. Jadi gini, NFT ini sebenarnya memudahkan pelaku karya seni untuk mematenkan karya sebenarnya. Karena kan cukup mudah ya, tinggal masukin ke dunia karya mereka ke marketplace-nya. Otomatis nanti ada smart contract-nya. Nah, smart contract inilah yang mematenkan karya tersebut. Gitu lah. Jadi lebih memangkas gitu loh buat birokrasi. Karena kalau kita paten misalkan ke Haki ini, misalkan ke Indonesia Haki, itu kan ada prosesnya lama ya. Karena Haki juga harus mencari tahu dulu nih merek brand ini atau karya ini sudah ada yang punya apa belum yang pernah nih rilis nih. Dan itu bisa jadi keluar suratnya itu kan setahun gitu. Nah, tapi dengan NFT ini memangkas dia langsung dia. Otomatis kita karya kita masukin marketplace, kita masukin ada smart kontraknya, kita jual, kita pasarkan. Itu bukti kepemilikan langsung kelihatan dia dari smart kontraknya itu. Nah, itu. Jadi lebih memangkas. Nah, itu deh yang disebutnya lisensinya jadi ya. Oke. Kemudian untuk soal pengawas nih, Bro. Ada nggak sih yang mengawasi jalur keuangannya gimana atau ini merupakan bentuk pelanggaran dari kontrak atau bisa disebut adminnya kali untuk NFT? Nah, enaknya di dunia kripto ya, ini kita nggak nyebutnya NFT aja. Sebenarnya teknologi blockchain ini kan membuat semua hal jadi transparan ini, Bro ya. Semua data tuh ke-track loh jadinya. Misalkan Bor mau transfer berapa miliar pun atau triliun itu, tapi dalam mata uang kripto itu bisa terdeteksi loh, dari A dikirim kemana. Nah, ini mengalahkan sistem bank yang sentralisasi sebenarnya, karena dia desentralisasi gitu loh. Jadi poinnya sebenarnya ya di sini masih pro kontra ya. Ada orang yang bilang satu sisi bilang negatif, wah nih hal ini bisa berbahaya gitu bagi dunia karena sistemnya nih terlalu terbuka gitu loh. Nah, tapi akhirnya juga efeknya adalah efek penipuan juga lebih berbahaya juga. Karena beberapa project token atau kripto di koin itu banyak yang istilahnya rug pull gitu loh. Rug pull itu kayak dia menghilang, ya istilahnya dia cuma menghilang lah gitu loh. Dia bikin funding buat kripto orang, aset-asetnya,
habis itu mereka menghilang. Nah, karena saking mudahnya gitu loh dengan digital gitu loh. Membuat itu. Ya, jadi bisa scam. Nah, Ponzi lah bisa dibilang gitu. Itu lebih mudah kembali. Kadang-kadang sebuah project itu kita nggak tahu nih, dia ya itu orang punya project, punya white papernya, ada roadmap-nya, pengen A, B, B, C, tapi kan apa ya, hitungannya kadang-kadang janji itu kan kayak berupa janji-janji gitu loh. Janji-janji teknologi, misalnya Guts nih punya janji pengen apa nih nanti nih ketika NFT-nya keluar gitu. Nah, tapi itu masih berupa janji gitu loh. Bisa jadi aku ketika rilis, aku dana terkumpul dari orang beli NFT, aku habis itu menghilang, bisa juga. Gitu. Berarti emang kepercayaan Ya. atau integritasnya harus dijaga. Ya, tapi memang enaknya di digital, semua data tuh ke tracking. Jadi sekali kita berbuat salah di dunia digital, itu langsung ke tracking. Digital itu kejam. Nah, jejak digital itu kan agak mengerikan ya. Iya. Nah, jadi poinnya harusnya sih lebih safe sih, dengan adanya blockchain ini lebih bikin safe kita sih sebenarnya sih, karena kalau kamu berbuat salah, kamu bisa gampang terdeteksi di dunia digital nih. Dimanapun Ya. dikunci terus tuh. Iya, apalagi bukan apa kan, sekarang proyek kripto di Indonesia sendiri kan image-nya lagi agak buruk nih ya. Karena beberapa proyek kripto, koin kripto di Indonesia itu kayak developernya itu menghilang loh, kabur, scam lah. Ada artis juga. Banyak gitu, artis juga ada juga beberapa yang kena kasus sekarang Iya, kan juga. Iya. Kita nggak sebut nama ya. Sebutlah namanya AN gitu. Ya poinnya begitu. Nah, jadi nah enaknya digital kemarin kan banyak orang membuat token tuh di Pincel, namanya ada Pincel gitu ya, di Launchpad namanya Pincel. Nah, jadi orang Indonesia sekarang kalau dia ketahuan nih proyek mereka adalah scam, misalkan palsu gitu itu atau apa, itu data mereka yang dengan KTP, ID card itu sekarang disebarkan di semua komunitas Telegramnya kripto sekarang. Sudah mulai ada yang ngatur nih, jadi sekali kamu berbuat salah itu palsu tuh kamu bisa ditindak sebenarnya. Nah, berarti mau buat gitu juga data diri. data kita, karena kan sama seperti ini, identifikasinya harus berupa foto, ID kita, yang benernya kayak gini. Ya. Baru kita lempar ke dunia. Jadi kalau ketahuan kita bikin project scam ya siap-siap aja kamu bisa malunya sebagai malu publik, bisa jadi kasus di penjara, ada itu aja. Oke. Nah, apa itu namanya? Balik lagi ya, kalau untuk sejenis marketplace-nya OpenSea. Ya. Selain itu ada lagi nggak sih? Ada banyak dia sebenarnya. Kalau memang yang paling populer kan OpenSea ya. Iya. Tapi kalau di Solana tuh yang penjualannya terbesar tuh ada Magic Eden juga namanya. Itu, dan ada Exchange Art juga yang buat karya seni 101 itu di Exchange Art. Indonesia sendiri sudah ada Toko Mall dari Toko Crypto itu punya. Dan beberapa token artis itu pun juga sebenarnya ngerilis marketplace juga dia. Seperti kayak si Asik tuh juga ngeluarin marketplace. Ada kunci kemarin ada namanya kunci token juga dia merilis marketplace. Artisnya itu Ivan Seventeen dia, NFT musik dia. Ya itu juga seperti itulah. Jadi sebenarnya Indonesia sendiri sekarang sudah mulai banyak nih beberapa marketplace nih. Ada, tinggal milih mau kita jual karya kita pakai marketplace mana gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri NFT-nya ada perkumpulannya ya? Sebenarnya ya ada komunitasnya. Kita tuh memang lebih aktifnya di Discord sebenarnya kok. Jadi rata-rata yang tadi awalnya Discord lebih digunakan untuk para gamers ya. Sekarang pada akhirnya para penggiat NFT itu melakukan nge-build community-nya tuh melalui sosial medianya, salah satunya adalah Discord gitu. Nah di Discord tuh banyak lah, ada Indonesia namanya komunitas paling terbesar NFT itu namanya ID NFT. Itu dia sampai bikin sekolah juga NFT gratis juga. Sekolahnya gratis NFT-nya, tapi dia memang ada proses seleksi. Kayak kemarin dari 2.000 peserta yang dicari hanya 150 orang saja kayak gitu. Yang memang benar-benar pengen belajar juga ya. Pengen belajar sama ya intinya menyeleksinya dari karyanya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya komunitas NFT banyak. Ada di Jawa Timur ada temanku juga yang bikin namanya Satu Sekte juga itu komunitas NFT juga. Jadi sebenarnya banyak sih, di Bandung tuh ada juga namanya Dagodao juga. Jadi sebenarnya Indonesia sendiri para penggiat NFT ini ramai juga sebenarnya. Dan banyak blockchain dari luar negeri sekarang sedang melirik para kreator NFT dari Indonesia gitu. Karena karya artnya emang bagus anaknya. Bagus anak Indonesia ternyata. Oke, pertanyaan terakhir bro. Bisa dideskripsikan nggak sih untuk Guts NFT? Guts ini sebenarnya gini Bang. Jadi konsepnya memang ini kan NFT-nya lebih nanti ke ekosistem musik ya, musik dan industri kreatif gitu. Nah, pada proyek awal Guts sendiri ini sebenarnya kita membuat kolaborasi dengan beberapa band nasional
Di antaranya ada Rocket Rockers, ada Mocha, ada band Kuburan, ada Confliction, Turtle Junior. Kalau dari Bali itu ada Painful by Kisses, Ice Tech. Habis itu ada juga dari band dari Malang namanya Begunda Lowaru. Ya poinnya project pertama kita tidak langsung rilisnya tidak berupa NFT musik, tapi kita merilisnya NFT 2D. Dalam artian gini, 2D itu para personil si band itu kita bikin karakternya dalam format logonya si Guts yang gigi ini. Jadi bentuk personilnya kita visualkan dalam bentuk kolaborasi dengan gigi ini gitu. Rencananya paling sekitar dia 1 sampai 2 bulan ke depan sih bakal rilisnya. Bakal rilis. Nah, karena minggu depan kita rencananya mau ngerilis yang kolaborasi dengan para kreator Indonesia dulu, para kreator NFT. Gitu. Nanti dari VFP 2D ini baru kita akan rilis yang NFT musiknya gitu. Kabarin kita terus ya. Siap. Siapa tahu bisa. Ya kalau jangka panjangnya kita akhir tahun ini kita pengen bikin festival juga. Jadi nanti kita mau bikin Godfest di Bali. Jadi sebuah festival NFT lah. Ada musik, ada pameran NFT juga, ya ada kuliner juga. Kalau jadi di akhir tahun sih kayaknya sih, di musim liburan memang global ya nih. Karena harapan kita kan para holdernya nanti, para pembelinya NFT Guts sendiri misalkan ada dari luar negeri nih. Karena kan partner kita kan orang Australia yang emang orang Bali yang stay di Australia. Jadi siapa tahu ntar ada pasar di Australia juga yang bisa nonton ikutan di acara Godfest sendiri gitu. Semoga sukses bro. Dan terima kasih sudah membagikan sharing-sharing informasi. Dan itu dia para Ranger perbincangan kita soal NFT. Semoga bisa menambah sedikit aja pengetahuan kamu semua. Jadi siapa tahu lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba topik pembicaraan berubah ke NFT, jadi kamu nggak ketinggalan. Thank you ya bro ya sekali lagi. Dan buat kamu yang suka sama tayangan ini, coba boleh dong like-nya diklik. Kemudian buat yang belum subscribe aja, nggak ada ruginya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dan juga buat yang mau nanya-nanya atau mau ngasih informasi di mana lagi kita mau bikin konten atau ngasih informasi, ngasih usul bikin konten di mana. Oke, kalau bisa dan kalau memang masuk di budget kita akan let's go juga ya. Oke, terima kasih karena sudah menyimak acara ini sampai selesai. Dan saya Ngurah Weki Utama di sini sebagai host, ada Bro Denny Caniago dan Dimas yang bertugas. Mengucapkan terima kasih, pamit undur. Tetap di Let's Go Jago.